pasti-pasti aja di podcast Pasti Teknologi Informasi. Halo pemirsa setia penonton podcast Pasti, perkenalkan aku Ibel. Nah, hari ini kita bakal membahas tentang program studi baru nih yang ada di Institut Widya Pratama, yaitu program studi bisnis digital. Nah, untuk jelasnya kita bakal tanya-tanya nih. Karena apa? Karena di sosial media itu teman-teman banyak banget netizen dan teman-teman di rumah yang bertanya-tanya nih, apa sih sebenarnya bisnis digital itu yang ada di IWIMA? Nah, daripada penasaran, kita bakal langsung tanya-tanya ke Bapak Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Bapak Dike JSH Siregar MKom. Berhubung IWIMA ada program studi baru, nah kita juga bakal podcast di suasana baru. Yuk langsung aja. Permisi Pak, Pak Diki ya? Iya, betul. Nah, pas banget nih, saya tuh akhir-akhir ini lihat nih Pak di sosial media, banyak banget nih Pak netizen-netizen yang tanya sama penasaran nih Pak, apa sih bisnis digital itu? Mereka pada penasaran. Nah, terus bagaimana? Gimana, boleh nggak Pak kalau minta waktunya buat ngobrol sebentar? Ini kebetulan saya mau ngajar, tapi kira-kira adalah 10 menit bisa saya. Baik Pak. Tapi di mana ya? Gimana? Apa di sini aja ya? Di perpus. Boleh Pak. Ya. Baik, mana Ayo. Pak? Nah, hari ini kita bakal bahas tentang bisnis digital nih, yaitu prodi baru yang ada di IWIMA yang banyak menjadi pertanyaan netizen nih Pak. Ya. Tentunya di sosial media ya teman-teman. Nah, kita sudah bersama dengan Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis dari IWIMA dengan Bapak Diki JSH Siregar ya Pak, Ya. MKom ya, betul. Baik, langsung saja ya Pak. Monggo, Pertanyaan silakan. yang pertama, apa yang dimaksud dengan bisnis digital itu Pak? Ya, terima kasih Mbak Nada ya. Pada kesempatan ini saya akan coba menjelaskan secara singkat tentang bisnis digital. Sebenarnya kalau kita artikan bisnis digital itu merujuk pada sebuah praktik ya, praktik melakukan bisnis melalui platform digital. Bisa melakukan penjualan barang maupun jasa secara online, termasuk juga penggunaan teknologi digital untuk mengoptimasi operasi bisnis, juga untuk meningkatkan layanan kepada konsumen, serta untuk penggunaan data digital untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis. Baik. Sehingga bisa dikatakan bisnis digital ini memiliki peluang yang sebenarnya saat ini dan yang akan datang, peluang yang sangat tidak terbatas dengan adanya teknologi internet ya. Yep. Karena kita bisa menciptakan sebuah bisnis yang bukan hanya lokal tapi juga global, tetapi syaratnya tentu harus memiliki kemampuan atau kompetensi di bidang bisnis digital. Sehingga menurut saya sih tepat ya ketika kita membuka program studi bisnis digital ini untuk mengakomodir para calon mahasiswa yang ingin mendalami bisnis digital. Kurang lebih seperti itu Mbak Nanda. Oh gitu, baik. Kira-kira teman-teman sudah paham belum nih? Kita tanya lagi aja ya. Oke. Pertanyaan yang kedua ya Pak ya. Ya, monggo silakan. Apa saja yang dipelajari atau yang didapat nih Pak dalam prodi bisnis digital? Ya, kami di program studi bisnis digital ini sebenarnya sudah menyusun berbagai hal persiapan untuk menghadapi tahun ajaran di tahun 2025 dan 2026 yang akan datang ini. Jadi nanti mahasiswa itu akan mendapatkan banyak sekali mata kuliah ya. Di antaranya misalnya akan mempelajari dasar-dasar bisnis dan manajemen, di mana mahasiswa itu akan mempelajari konsep-konsep bisnis terkait dengan bisnis konvensional, itu perlu diajarkan sebelum mereka nanti beradaptasi terhadap teknologi digital. Lalu yang kedua nanti juga akan mempelajari terkait dengan digital marketing, ya, di mana kita bisa nanti akan mempromosikan atau melakukan pemasaran melalui dunia online. Lalu yang ketiga mungkin terkait dengan data analis. Jadi juga akan mempelajari bagaimana memanfaatkan data dan statistik untuk digunakan sebagai pengambilan keputusan bisnis. Lalu yang tidak kalah pentingnya juga mungkin terkait dengan etika bisnis ya. Jadi nanti kita akan menyampaikan
berbagai regulasi terkait bagaimana tentang transaksi digital serta privasi konsumen. Nah, tentu nanti akan banyak juga yang lain ya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mungkin itu Mbak Nanda. Oh, baik. Dan selanjutnya nih Pak, di mana bisnis digital ini bisa dijalankan atau diterapkan? Nah, ini cukup menarik. Sebenarnya kan dunia bisnis digital ini bukan hal yang baru ya di kalangan masyarakat, apalagi penggiat digital ya. Salah satunya mungkin bisa diimplementasikan kepada yang pertama, misalnya website, landing page maupun toko online, di mana kita bisa gunakan situs web untuk mempromosikan atau melakukan pemasaran, bahkan untuk branding terhadap produk atau jasa yang kita pasarkan. Lalu yang kedua, sosial media ya. Sosial media misalnya bisa menggunakan Instagram, mungkin Facebook maupun TikTok. Lalu implementasi juga bisa dilakukan di dalam aplikasi mobile ya. Jadi untuk menjangkau lebih banyak lagi pelanggan atau konsumen, serta untuk meningkatkan pelayanan kepada konsumen dengan menggunakan aplikasi mobile. Lalu yang terakhir terkait dengan marketplace ya, kita bisa terhubung dengan marketplace seperti Tokopedia, Shopee, bahkan Amazon dan yang lainnya. Ya kurang lebih seperti itu. Oh baik, begitu teman-teman. Dan lanjut saja, apa keunggulan ini? Penting ini Pak, program studi bisnis digital ini yang ada di IWIMA, keunggulannya apa aja sih Pak? Iya, ini pertanyaan yang cukup menarik ya ketika kita ingin membicarakan masalah keunggulan dari program studi ini. Kami sudah menyiapkan terkait dengan kedalaman materi yang akan disampaikan kepada mahasiswa program studi ini. Artinya kita sudah menyiapkan sebuah kurikulum yang up to date, yang komprehensif, di mana perkuliahan nanti melalui praktek dan teori dan juga studi kasus. Lalu yang kedua terkait dengan struktur pembelajaran, ya, di mana pembelajaran kita atur dengan sistem SKS yang didistribusi setiap semester dan mata kuliah juga terjadwal. Lalu yang ketiga terkait dengan praktek dan magang. Jadi kita memberikan kesempatan mahasiswa-mahasiswa ini untuk praktek mandiri, juga mengikuti magang-magang di dalam dunia industri. Ya, sehingga mereka menjadi wawasan menjadi lebih terbuka dan lebih berkembang keilmuannya. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah fasilitas yang memadai. Nah, kampus ini kan memiliki berbagai macam fasilitas yang memadai, ruang kelas, ada LMS, mungkin juga ada lab komputer, 7 lab komputer kita yang bisa digunakan mahasiswa, termasuk koneksi internet yang bisa digunakan secara gratis oleh mahasiswa. Sehingga ini nanti akan menunjang pembelajaran di bidang bisnis digital. Lalu gelar akademik ya, karena ini akademik ya, jadi mereka akan mendapatkan gelar akademik, di mana gelar akademik ini sebagai kompensasi atas selesainya mereka studi di program studi ini. Di samping itu juga gelar akademik ini juga bisa menggambarkan sebagai atau interpretasi terhadap kompetensi yang mereka telah capai dalam program studi bisnis digital ini. Lalu mungkin yang tidak kalah penting sekalian promosi ini ya. Iya Pak. Ramah di kantong ya. Oh, iya. Ramah di kantong karena apa? Program studi ini kan angkatan pertama yang kita buka, sehingga kita nanti akan menggratiskan atau bebas uang gedung atau sumbangan pengembangan institusi. Jadi monggo adik-adik, mas-mas, om-om, kakak-kakak dan yang lainnya yang akan mengembangkan potensi di bidang bisnis digital, ini bisa bergabung di program studi ini, karena ini prospeknya seperti yang saya katakan tadi sangat tidak terbatas ya, sangat luas. Gitu. Itu menarik sekali ya Pak, yang bebas uang gedung, betul Pak? Betul sekali. Jadi 100% bebas uang gedung. Oh baik. Yang terakhir nih, ada prospek kerja ketika lulus dari kampus ini apa ya? Oh iya. Untuk profil lulusan di program studi ini bisa nanti kira-kira menjadi seorang bisnis digital spesialis, digital marketing strategis, bisa menjadi e-commerce manager, social media manager, dan yang tidak kalah penting ini yaitu menjadi seorang entrepreneur, ya, di mana menjadi pengusaha-pengusaha muda yang mandiri
dengan memanfaatkan teknologi digital. Jadi kita memang mendorong nanti mahasiswa-mahasiswa ini jangan hanya fokus untuk menjadi karyawan atau pegawai. Jadi dengan adanya teknologi digital ini saya rasa memungkinkan anak-anak muda atau siapapun yang ingin belajar itu bisa mandiri, bekerja, berwirausaha sendiri dengan memanfaatkan teknologi digital. Baik. Gen Z ini banyak ya teman-teman yang mungkin pengen jadi pengusaha nih Pak ya. Iya. Jadi kalian bisa nih belajar bareng sama di IWIMA gitu. Kita bakal belajar bareng jadi pengusaha. Jadi nggak melulu kita belajar tentang gimana sih kita jadi karyawan, begitu Pak? Betul sekali. Baik. Ada yang unik sedikit nih Pak. Banyak yang tanya nih kayak di program studi baru nih. Ada ngodingnya nggak lah itu? Saya sering banget nemu nih di komentar-komentar di sosial media Pak. Oh iya, untuk coding ya di era sekarang ini kan banyak cara untuk menghasilkan aplikasi ya. Betul. Tidak hanya melalui coding saya rasa, tetapi kalau pengantar-pengantar coding tetap ada karena ini memang untuk mendukung program studi ini untuk menghasilkan kompetensi yang diinginkan. Jadi mungkin tidak banyak ya, karena memang kita berharap nanti dalam kurikulum itu di dalam distribusinya nanti lebih banyak prakteknya ya, prakteknya daripada teorinya. Dan salah satunya juga mungkin ada pemrograman ya, ada pemrograman tadi tapi tidak sebanyak anak-anak program studi seperti teknik informatika atau sistem formasi. Jadi menurut saya jangan dikhawatirkan lah, karena kalaupun ada tidak banyak dan akan dipelajari dari awal. Karena sesuatu yang dipelajari dari awal itu asal kita tekun, ya, rajin belajar, mengulang di rumah, saya rasa apapun itu kesulitannya bisa diatasi. Baik, nah itu teman-teman Gen Z ya yang sering komen di sosial media Pak, ada ngodingnya nggak nih? Biasanya ngoding kan susah begitu. Baik, terima kasih Bapak sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami dan juga netizen yang di rumah, teman-teman yang di rumah, Gen Z yang penasaran nih sama program studi baru di IWIMA Pak. Baik, saya Nada Nabila dan bintang tamu kita Bapak Diki JSH Siregar M.Com. Pamit undur diri dan juga beserta kru yang membantu pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata. Dan jangan lewatkan program seru lainnya di website wpitv.iwima.pp.ac.id atau di YouTube channel kami yaitu di official WPI TV. Dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya. Sampai jumpa di episode berikutnya.